Apakah sudah terdengar? Sudah, Kak. Sudah, Kak Amira, Eee, aman. saya lanjutkan, tujuan diskusi pada malam ini yaitu kami ingin mengetahui bagaimana kesan dan juga kesan dari teman-teman mahasiswa baru pada rangkaian acara Raja Brawijaya yang sudah diselenggarakan sejak tanggal 17 Agustus 2021. Untuk nantinya, hasil dari wawancara ini akan kami muat di dalam buletin LPM Aqua edisi Raja Brawijaya. Sebelum kita mulai diskusi, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan juga keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doakan, baik, terlebih untuk teman-teman mahasiswa baru dapat memperkenalkan diri, bisa sebutkan nama, prodi, dan juga fakultasnya. Mungkin bisa dimulai dari Kak Anissa, silakan. Baik, terima kasih Kak. Sebelumnya mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Anissa Putri Cecilia Haq, biasa dipanggil Anissa. Saya berasal dari program studi perencanaan wilayah dan kota, Fakultas Teknik. Terima kasih. Oke, sama-sama. Salam kenal Kak Anissa. Selanjutnya dilanjut dengan Kak Siti Syah. Halo, perkenalkan nama saya Siti Syah. Saya dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, jurusan Budidaya Perairan. Terima kasih. Salam kenal Kak Siti Aisyah. Buat selanjutnya untuk siapa nih yang nano nih? Boleh perkenalan? Silakan. Ya, mohon maaf Kak, sebelumnya saya salah pakai ini akun Google. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farel Ikram Hermawan, biasa dipanggil Farel, dari Fakultas Teknologi Pertanian, jurusan Keteknikan Pertanian. Terima kasih. Oke, sama-sama. Salam kenal buat Kak Farel nih. Kita untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk saja ke pertanyaan pertama ya Kak. Mungkin bisa disimak pertanyaannya. Untuk kakak-kakak sendiri, itu bagaimana sih rasanya ketika pertama kali mendapatkan pengumuman untuk lulus masuk di Universitas Brawijaya beserta jurusan yang dipilih? Mungkin dari Kak Anissa terlebih dahulu bisa menjawab, silakan. Sebelumnya mohon izin Kak, di rumah saya masih azan Isya. Ya. Oke, baik, bisa dilanjut dengan Kak Siti. Kalau saya sendiri sih awalnya kan nggak nyangka sih, seneng soalnya awal itu nggak ada niatan buat masuk UB sebenarnya karena emang eh, apa ya, emang pengennya bukan masuk UB, cuman dari orang tua suruh jangan jauh-jauh gitu dari rumah. Jadi milihnya UB dan ternyata lolos, jadi alhamdulillah seneng sih gitu. Kalau boleh tahu asalnya dari mana nih Kak? Dari Madura. Lumayan jauh ya Kak ya. Pokoknya selamat dan semangat buat kuliah di UB. Pokoknya bakal seru deh. Selamat ya Kak. Ya. Oke, buat Kak Farel mungkin bisa menjawab. Ya, baik Kak. Rasanya alhamdulillah sangat bersyukur bisa keterima di Universitas Brawijaya di fakultas pilihan. Ya emang awalnya sih sebenarnya nggak nyangka, tapi alhamdulillah bersyukur banget. Kak Farelnya asal dari mana Kak? Saya dari Tangerang, Banten.
Berarti jauh ya, Kak? Udah pernah ke Malang atau belum? Pernah tapi waktu masih SMP. Oh, oke baik, Kak. Selamat dan juga semangat buat kuliahnya ya, Kak. Buat Kak Nisa, apakah sudah selesai azan di sana? Belum, Kak. Ini apa saya lanjutin aja ya, Kak, ngomongnya? Mungkin dipersingkat aja gitu. Oke, Kak. Iya, jadi perasaan saya ketika waktu itu saya lolos, di Universitas Brawijaya tentu saja saya sangat senang ya, Kak, apalagi pada saat itu saya lolos di jalur SNMPTN. Nah, ketika pengumuman SNMPTN itu sekolah saya sedang menghadapi ujian. Nah, makanya ketika pengumuman itu keluar, tepatnya waktu itu jam 3, tentu saja saya senang banget nih, Kak, dan juga bersyukur alhamdulillahnya nih, saya bisa, lolos di universitas yang saya inginkan dan juga saya bisa lolos di prodi dan juga fakultas yang saya inginkan. Dan kebetulan memang saya lolosnya di pilihan pertama, jadi tentu saja itu kayak nambah rasa senengnya sih, Kak, gitu. Wih, berarti emang dari hati banget gitu ya, Kak, ya? Alhamdulillah ya. Iya, alhamdulillahnya lolos, Kak. Selamat dan semangat buat Kakak Anissa, semoga, makin lancar kuliahnya di UB gitu. Iya, Terima terima kasih. kasih, Kak. Oke, baik kita lanjut ke pertanyaan ke yang kedua ya. Seperti yang kita ketahui bahwa rangkaian acara Raja Brawijaya ini kan berlangsung selama 3 hari nih, beserta pembukaan dan juga konferensi persnya. Nah, bagaimana sih persiapan dari teman-teman sekalian untuk mengerjakan penugasan dan juga mengikuti rangkaian acara Raja Brawijaya? Mungkin dari Kak Farel dipersilakan. Ya, persiapan untuk mengikuti rangkaian PKKMB Raja Brawijaya, eh, alhamdulillahnya ya disediain ada laptop, ada wifi gitu. Tapi kalau untuk mahasiswa yang mungkin kesusahan laptop atau sinyal itu kan lebih kasihan ya. Terus kalau masalah penugasan, kalau Raja Brawijaya kayaknya penugasannya belum ada sampai tanggal 22 nanti. Oh, jadi penugasan sampai saat ini belum ada begitu ya, Kak? Iya, Kak. Oke, dilanjut untuk Kak Siti mungkin bisa menjawab? Kalau saya sendiri sih lebih nyiapin ke properti buat itunya ya, buat apa nanti pas Zoom gitu, kayak laptop, terus internetnya, sama HP gitu. Kalau penugasan kan belum, jadi belum nyiapin apa-apa sih. Gitu. Oke, baik Kak. Berarti untuk sinyal di sana itu lancar ya Kak ya? Ada kendala atau gimana? Kalau sinyal sih lancar di itu, beberapa wilayah doang. Tapi kalau saya kan masih termasuk di daerah kota, jadi masih enak gitu. Oke, baik Kak. Terima kasih. Untuk Kak Anissa mungkin bisa menjawab? Ya, kalau persiapannya dari saya sendiri tentu saja menyiapkan atributnya nih, Kak. Jadi kan memang ada ketentuan nih untuk Raja Brawijaya kali ini, yaitu kita pakai kerudung putih, kemeja putih, dasi, ID card, dan juga rok hitam. Nah, itu sih, Kak, hal yang paling saya siapkan gitu dari awal. Selain itu, saya juga menyiapkan koneksi internet dan juga menyiapkan laptop yang nanti akan digunakan untuk, prosesi dari Raja Brawijaya sendiri. Nah, selain itu, saya juga menyiapkan fisik dan juga mental tentu saja nih ya, Kak. Karena kan kita tahu nih kalau Zoom-nya nih dari pagi sampai sore. Jadi kalau, apa ya, peserta-peserta ospeknya nih tentu saja harus punya stamina yang kuat, biar mereka bisa ngikutin acara dari awal sampai akhir dengan sebaik mungkin. Nah, terus kalau mentalnya sendiri, tentu saja kan kita kayak pertama kali gitu ya, Kak, menghadapi PKKMB ini. Nah, apalagi kita
SMK nih, dari SMA terus baru aja nih kayak melangkah ke bangku perkuliahan. Nah, tentu saja nih mentalnya harus disiapin ya Kak, kayak ya nggak boleh tegang, harus santai biar kita bisa enjoy ikut PKKMB-nya sampai hari terakhir. Itu sih Kak kalau dari saya. Benar sekali Kak Anissa. Pokoknya semuanya mesti disiapin lah untuk PKKMB Raja Brawijaya kali ini. Nah, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Dari teman-teman sendiri, itu semangat apa sih yang mendorong teman-teman untuk mengikuti rangkaian acara Raja Brawijaya online kali ini? Mungkin dari Kak Siti bisa dijawab? Kalau saya sih yang pertama nih, karena kan ada isu kalau kita nggak serius ikutan itu bakalan nggak lolos, jadi harus ngulang tahun depan. Itu sih yang pertama, jadi semangat buat saya harus ikut bener-bener gitu. Yang kedua karena menurut saya ini cuma satu kali seumur hidup, jadi kenapa nggak saya lakuin dengan baik gitu. Oke, terima kasih Kak Siti atas jawabannya. Untuk Kak Farel, bagaimana? Oh ya, Raja Brawijaya kan cuman sekali bagi mahasiswa baru itu kan. Jadi kita harus ya melaksanakan dengan semangat gitulah. Karena kita juga kan udah alhamdulillah keterima di universitas yang pilihan yang kita pilih sendiri dengan hati gitu. Jadi kita ya melaksanakan dengan hati. Terima kasih Kak. Oke, baik Kak Farel. Untuk Kak Anissa sendiri nih, bagaimana? Ya, kalau dari saya sendiri nih ya Kak, kurang lebih jawabannya hampir sama dengan teman-teman yang lain. Tentu saja, apa yang memicu semangat dari saya sendiri, saya tahu bahwa acara PKKMB ini adalah acara bisa dibilang acara satu kali seumur hidup yang bisa saya alami walaupun, kita menjalaninya secara online gitu. Tentu saja tetap harus semangat, apalagi, seluruh panitia sudah mempersiapkan sebaik mungkin nih Kak untuk rangkaian kegiatan agar kami mahasiswa baru bisa menikmati acara tersebut dari awal hingga akhir. Tentu saja kita sebagai mahasiswa baru harus bisa menghargai gitu dan juga lebih semangat untuk terpacu mengikuti kegiatan dengan penuh semangat. Gitu sih Kak kalau dari aku, dari saya Oke. maksudnya. Oke, baik Kak Anissa, terima kasih. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Selama mengikuti rangkaian acara Raja Brawijaya hari ini tuh, ada nggak sih kendala-kendala yang kalian hadapi? Lalu saat ada kendala, itu apakah kalian langsung menghubungi panitia SPF selaku pendamping kelompok atau bagaimana gitu? Mungkin dari Kak Anissa dulu, boleh? Ya, mungkin kalau dari kendalanya sendiri karena, kita kan semuanya lewat online ya, Kak. Jadi terkadang ada kendala dari sinyal ataupun dari device yang kita gunakan. Nah, kebetulan baru aja kejadian tadi nih. Jadi tadi, laptop saya itu sempat mati ya, Kak. Nah, karena mati jadi langsung keluar dari Zoom. Nah, tapi karena dari website Raja Brawijaya sendiri sudah ngasih semacam call center. Nah, supaya maba ini nggak bingung kalau lagi menghadapi masalah, makanya saya langsung menghubungi call center tersebut dan juga alhamdulillahnya mendapatkan respon yang cukup baik sehingga saya bisa mengikuti kegiatan itu dari awal hingga akhir dengan sebaik mungkin. Oke, baik Kak Anissa. Dari Kak Farel, bagaimana? Ya, alhamdulillah saya sendiri nggak mengalami kendala yang berarti gitu. Tapi kalau untuk panitia PKKMB Raja Brawijaya ini udah menyediakan emang fasilitas yang baik. Kalau misalkan ada mahasiswa yang kendala atau apa perizinan segala macam itu udah disediakan dengan baik. Terima kasih Kak. Oke, dilanjut dengan Kak Siti, bagaimana nih? Kalau sejauh ini sih saya sendiri belum ngalamin kendala yang benar-benar harus ngubungin call center itu enggak, cuman kayak kalau Zoom tiba-tiba laptop baterainya habis itu cuman minta perizinan ke KKLO-nya gitu doang sih. Tapi emang disediain krisis center dari Raja Brawijaya kalau ada kayak masalah-masalah gitu.
Oke, baik, Kak. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Menurut, teman-teman mahasiswa PKKMB nih, secara online itu efektif atau enggak sih? Dan apa aja alasannya gitu? Mungkin dari Kak Farel? Ya, eee, untuk acara PKKMB ini sejauh ini sih cukup efektif, walaupun ada beberapa kendala kayak misalkan di YouTube tiba-tiba mati gitu, keluar sendiri atau Zoom-nya keluar sendiri gitu, tapi bisa langsung diatasi gitu di channel YouTube-nya update lagi, ada yang keluar yang baru, yang terbaru, di pokoknya bisa diatasi selama ini. Oke, baik, Kak Farel. Untuk Kak Siti bagaimana? Kalau efektif ya efektif, cuman pasti ada kekurangannya kan, karena kita menggunakan internet doang gitu, gak bisa bertatap muka secara langsung. Tapi biasanya yang paling gak enak itu di waktu YouTube gitu, pas tiba-tiba hilang gitu, tapi langsung ditanganin sih sama kakak-kakaknya. Oke, baik, Kak. Untuk dari Kak Anissa sendiri itu bagaimana? Ya, kalau bagi saya sendiri cukup efektif ya, Kak, karena efektif atau tidaknya itu kan, menurut persepsi sendiri. Nah, apalagi dari pihak panitia sudah menyediakan kegiatan yang menurut saya sangat efektif dengan materi-materi yang sangat dibutuhkan oleh para mahasiswa baru. Nah, apalagi, walaupun saat ini PKKMB-nya online ya, Kak, tapi tentu saja di balik semua kendala itu jadi tantangan sendiri nih bagi mahasiswa seperti kita untuk bisa melek teknologi, untuk bisa bergantung dan juga hidup berdampingan dengan teknologi. Jadi bisa dibilang ada sisi positif dan juga ada sisi negatifnya sih, Kak. Tapi untungnya seperti yang tadi dikatakan oleh teman-teman bahwa ada kendala di YouTube dan lain sebagainya, itu bisa diatasi dengan baik dan langsung tanggap untuk bisa mengatasi permasalahan tersebut dari panitia sendiri sih, Kak. Baik, Kak Anissa, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini menurut kalian itu enak yang mana sih kira-kira online ataupun offline gitu? Semisal dulu waktu SMA kan pernah tuh ya namanya, kayak, ospek offline gitu, jadi pernah ngerasain gimana sih rasanya ospek offline sebelumnya meskipun bukan di UB gitu. Menurut Kak Siti bagaimana nih? Pas eh, pasti ya ada enak gak enaknya di online, pasti ada enaknya, offline pasti ada enaknya. Cuman kalau dari saya sendiri lebih ke enak di offline karena bisa lebih interaktif gitu sama yang lain. Oke, baik, Kak. Kalau dari Kak Anissa bagaimana? Ya, mungkin kalau suruh milih sih lebih pengen offline ya, Kak. Apalagi kalau ngelihat dari YouTube-nya Universitas Brawijaya atau mungkin dari TikTok nih yang dibagiin sama para cutting gitu. Kayak, wah kayaknya seru banget nih kegiatan offline PKKMB di UB. Apalagi banyak banget kegiatan yang, apa ya, yang bisa dilakukan interaksi secara langsung gitu, Kak. Dan tentu saja besar juga harapan bagi kami para maba ini buat ketemu sama teman-teman seangkatan kami gitu. Tapi memang karena kondisinya masih belum memungkinkan, ya mungkin online ini adalah satu-satunya solusi yang bisa kita lakukan. Tapi kalau memang harus memilih, saya pengen gitu kayak ngerasain sekali aja ospek offline gitu, Kak. Oke, baik, Kak Anissa, terima kasih. Buat Kak Farel, bagaimana tanggapannya? Iya Kak, kalau menurut saya ospek offline itu lebih seru gitu, lebih feelingnya itu lebih terasa jadi mabanya. Apalagi kalau seperti yang saya ketahui menurut cutting-cutting gitu, kalau ospek offline itu tugasnya nggak sebanyak tugas ospek online gitu. Jadi kayak lebih berat gitu aja kalau tugas online ospeknya banyak banget. Oke, baik, Kak. Terima kasih, Kak Farel. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya nih. Tadi waktu ospek kan itu ada pemberian materi nih, salah satunya materi mengenai, kekerasan
kekerasan seksual dan juga perundungan. Nah, bagaimana sih tanggapan teman-teman sekalian mengenai penjelasan materi kekerasan seksual dan juga perundungan? Adakah pesan yang bisa diambil dari materi tersebut untuk teman-teman semua? Karena yang kita ketahui bahwa kekerasan seksual dan juga perundungan ini bukanlah sesuatu hal yang baru untuk diketahui. Mungkin untuk Anissa dipersilakan. Ya, jadi materi tadi baru saja diterima ya, Kak, sama kita para maba ini dan menurut saya materi tersebut, apa ya, sangat berguna gitu, Kak, bagi kita. Jadi kita bisa lebih melek terhadap isu tersebut. Apalagi saat ini nih, Kak, walaupun kita jarang ketemu sama orang lain gitu ya, kekerasan seksual itu bisa terjadi kapan saja, di mana saja, menggunakan media apa saja gitu. Jadi walaupun dengan media online seperti ini, melalui sosial media itu juga, bisa terjadi yang namanya kekerasan seksual itu. Seperti contohnya kita ambil contoh nih ya, Kak, ada seseorang yang mengirimkan foto dari orang lain tanpa seizinnya. Nah, tentu saja itu juga termasuk kan, Kak, gitu, tanpa seizin dari yang punya foto. Nah, dengan materi yang tadi sudah disampaikan, tentu saja kita sebagai mahasiswa jadi bisa tahu, oh ternyata ini hal yang bahaya gitu ya, ternyata ini hal yang harus kita hindari dan bagaimana kita menghadapi jika seumpama diri kita ataupun orang lain di sekitar kita itu mengalami hal tersebut. Dan menurut saya materi itu memang sangat penting sih, Kak, untuk disampaikan kepada para mahasiswa baru. Baik, Kak, lengkap banget nih penjelasan dari Kak Anissanya. Mungkin dari Kak Siti bisa menambahkan? Maaf tadi gimana Kak pertanyaannya? Ada sedikit kendala barusan. Baik, saya ulangi. Bagaimana tanggapan teman-teman mengenai penjelasan materi mengenai kekerasan seksual dan juga perundungan? Adakah pesan yang bisa diambil dari materi tersebut untuk teman-teman semuanya? Oh ya, kalau dari itu sih bagus banget ya, karena kan kita di waktu usia-usia kayak gini, usia-usia dewasa itu perlu banget pelajaran tentang kekerasan seksual, karena sekarang semakin bertambahnya usia bumi, orang-orang itu makin agak nyeleneh gitu. Jadi dengan pelajaran kayak gitu bisa setidaknya membuat orang berpikir ini benar apa enggak gitu. Oke, baik Kak Siti, terima kasih atas jawabannya. Untuk Kak Farel bagaimana? Ya Kak, kutipan yang saya ingat dari pemateri yang tadi itu, jangan pernah takut untuk buka suara, karena menjaga kehormatan itu ya hal yang utama. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Kak Farel. Untuk sebelum ditutup nih, kita ada pertanyaan terakhir untuk kakak-kakak semuanya. Sebutkan pesan dan juga harapan untuk diri sendiri dan juga untuk kebijakan sistem perkuliahan nanti. Mungkin bisa diawali dengan dari Kak Siti terlebih dahulu. Kalau pesan saya sih, pesan sama harapan saya semoga pandemi ini cepat berakhir biar kita bisa cepat-cepat kuliah offline. Terus pesan buat diri saya sendiri, semoga di pas saya kuliah di Universitas Brawijaya ini bisa setidaknya punya prestasi yang bisa membanggakan diri saya sendiri gitu. Baik Kak Siti, pokoknya tetap semangat dan semoga harapan-harapannya tercapai ya Kak. Amin. Selanjutnya buat Kak Anissa. Ya, mungkin kalau pesan untuk diri saya sendiri, tentu saja saya harus menyemangati diri saya sendiri ya, Kak, karena support terbaik adalah dari diri kita sendiri. Nah, tentu saja walaupun saat ini pembelajaran masih dilakukan secara daring ya, Kak, saya harus tetap semangat nih untuk menjalani pembelajaran di perkuliahan nanti dan pastinya, pandemi ini nggak akan menjadi penghalang nih bagi saya dan juga mungkin mahasiswa lain untuk senantiasa berprestasi dan juga meraih nilai yang baik di kampus. Kalau pesan untuk Universitas Brawijaya sendiri, semoga bisa menjadi wadah aspirasi bagi mahasiswa untuk senantiasa mengembangkan dirinya menjadi lebih baik lagi, dan semoga Universitas Brawijaya semakin top deh. Itu sih, Kak. Mantap sekali nih, semoga harapan-harapannya dapat terwujud dan juga pesannya tersampaikan nih. Untuk Kak Farel tersendiri, itu gimana?
ya pesan pesan dan harapan buat saya ke depannya itu semoga bisa lebih bisa mengembangkan berkembang gitu di Universitas Brawijaya, dan pesan dan harapan untuk Universitas Brawijaya semoga kedepannya bisa menjadi rumah untuk mahasiswa-mahasiswa sebagai apa ya, tempat untuk berkembang lebih pesat lagi ke depannya untuk membanggakan ya, tanah air tercinta. Amin, semoga harapannya terwujud dan juga pesannya tersampaikan. Baik teman-teman mahasiswa baru, dikarenakan list pertanyaan sudah habis, mungkin dari teman-teman dan juga rekan dari LPM Aqua ada tambahan pertanyaan mungkin? Kalau dari aku cukup sih, Kak. Dari aku juga cukup, Kak. Baik, kalau tidak ada, mungkin dari teman-teman mahasiswa baru ada yang ingin ditambahkan mungkin dari kalian? Kak, kalau dari saya sendiri sudah cukup, Kak. Dari saya juga sudah cukup, Kak. Dari saya sudah cukup juga, Kak. Makasih, Kak. Baik teman-teman, saya kira wawancara hari ini sudah dapat diakhiri. Sebelum saya akhiri, mungkin teman-teman semua bisa on kamera terlebih dahulu karena ada sesi dokumentasi dari kami. Untuk wanita yang bertugas, silakan memberikan aba-aba. Terima kasih. Ya semuanya ya, on kameranya. Aku hitung ya. 1, 2, 3. Kali lagi ya. 1, 2, 3. Ya, makasih semuanya. Baik, terima kasih Kak. Sebelum kita mengakhiri acaranya, marilah kita tutup dengan doa. Berdoa dipersilakan. Berdoa dapat dicukupkan. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf apabila ada perilaku ataupun perkataan yang kurang berkenan. Tetap semangat untuk kawan-kawan mahasiswa baru untuk kegiatan PKKMB besok. Sekian dari kami, salam sehat dari LPM Aqua. Hasil wawancara ini akan terbit di buletin LPM Aqua. Nanti bisa dicek di laman Instagramnya di @lpmaqua. Di-follow juga boleh. Semoga wawancara ini memberikan kesan dan juga manfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Mungkin saya akhiri. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya semuanya buat adik-adik. Selamat istirahat. Terima kasih juga, Kak. Izin keluar ya, Kak. Iya, Kak. Iya deh, silakan. Makasih semuanya. Aku mau ketawa boleh nggak? Nggak boleh. Elita nanti tolong langsung kirim ke Google Drive aja ya. Jangan malam-malam. Ya, Ngantuk. ini aku ketik dulu ya Kak di Word. Soalnya Yoi. nanti Yoi El. nanti aku Semangat. ini Kak, record